Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berkenan menganugerahkan, melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya pada kita semua. Terutama nikmat terbesar dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua sampai pada detik ini insyaallah dan senantiasa berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap konsisten, tetap istiqomah dalam kita berislam, dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah senantiasa peringatkan kepada kita dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali tetap dalam situasi kondisi berislam, tetap dalam kondisi kita istiqomah dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, dan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah, dan terus menerus bertambah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan tentu juga kepada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana tema kita yang secara rutin kita mencoba untuk terus-menerus mengkaji, yaitu tentang akhlak. Akhlak adalah merupakan salah satu pondasi, salah satu dasar di dalam kita beragama. Ada 3 pondasi dasar dalam kita beragama, yaitu ada yang disebut dengan akidah atau tauhid, mengesahkan Allah dalam setiap aspeknya. Dia esa dari segi zatnya,
dia esa dari segi sifatnya dan esa dari segi asmanya, dari segi af'alnya. Semoga kita tetap istiqomah dalam keesaan tersebut. Semoga kita tetap konsisten dengan akidah kita sebagai pondasi dasar dalam beragama. Ada yang disebut dengan syariat sebagai konsekuensi dari pengakuan kita terhadap keesaan Allah dari segala aspeknya, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama secara garis besar ada dua aspek. Ada aspek ibadah dan ada aspek muamalah. Dan aspek ibadah dan muamalah inilah yang tercantum di dalam syariat agama. Dan ini merupakan kewajiban kita untuk melaksanakannya sebagai konsekuensi dari tauhid kita, konsekuensi dari pengakuan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya ketika kita berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, maka konsekuensinya adalah kita betul-betul istiqomah dan konsisten menjalankan segala perintah Allah yang termaktub di dalam ibadah maupun yang termaktub di dalam muamalah. Selanjutnya yang ketiga, pondasi agama adalah akhlak, atau di dalam istilah lain yang disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang yang terjadi dialog antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, yang kesimpulannya adalah bagaimana Jibril mengajarkan agama kepada Nabi, yang garis besarnya adalah tentang keimanan atau tauhid, tentang keislaman atau syariat agama, dan tentang keihsanan, atau yang dalam pembahasan kita sehari-hari atau di dalam Muhammadiyah itu dikenal dengan istilah akhlak. Inilah mungkin menjadi salah satu kajian kita tentang betapa pentingnya kita juga mengkaji salah satu dari pondasi agama, yaitu bagaimana kita berakhlak, seperti tentunya adalah dengan mencontoh dan mentauladani akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita sedikit mencoba lebih jauh membicarakan terkait dengan bagaimana kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Walaupun kita dalam kajian-kajian keseharian kita agak sedikit kurang mengkaji tentang akhlak, tentang adab, atau dalam bahasa lainnya tentang moral. Padahal di dalam satu qaul disebutkan bahwasanya adabul mar'i khairun min amali. Adab itu, akhlak itu lebih baik, lebih utama dari sekedar amal yang kita lakukan. Kita mengerjakan ibadah sholat, nilainya luar biasa, pahalanya, ganjarannya luar biasa. Tapi kalau kita sholat disertai dengan adab, disertai dengan akhlak,
sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Qur'anul Karim dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih utama. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang hamba yang mukmin nanti pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Jadi kita berupaya untuk senantiasa memasukkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab di dalam setiap aktivitas kita. Apakah aktivitas yang terkait dengan ibadah mahdhah atau aktivitas kita yang terkait dengan ibadah umum atau muamalah. Maka senantiasalah akhlak itu menjadi bagian yang terus akan mengiringi setiap langkah kita, apakah itu terkait dengan ibadah atau muamalah. Jamaah sekalian, yang pertama terkait dengan kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan atau menyempurnakan akhlak yang mulia itu sebagai misi pokok di dalam risalah dakwah Islamiyah beliau. Jadi beliau pertama kali mengajak masyarakat saat itu, yang paling diutamakan bagaimana aktivitas masyarakat saat itu terus diiringi oleh nilai-nilai akhlak yang baik. Orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy atau bangsa beliau saat itu sebelum diangkat beliau jadi nabi dan rasul, itu sebenarnya mereka sudah melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Mereka juga melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam ritualnya. Ada sa'i, ada tawaf, ada penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Jadi mereka saat itu sebenarnya sudah meyakini, mempercayai dan bahkan melaksanakan dengan amal perbuatan yang terkait dengan keagamaan, yang terkait dengan ibadah. Akan tetapi ada satu hal yang digarisbawahi, bahwa mereka melaksanakannya sama sekali tidak mengindahkan yang namanya akhlak. Mereka tawaf dengan tidak ada selembar benang pun yang melekat di badannya. Begitulah orang-orang sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka melakukan penyembahan di sekeliling Ka'bah tanpa memakai atau tanpa ada melekat sehelai pun benang atau tanpa ada sehelai pun kain yang mereka pakai. Itulah yang mereka lakukan. Jadi bagaimana Rasulullah ingin menegakkan akhlak di dalam penyembahan kepada Allah, di dalam penyembahan kepada Tuhan. Rasulullah ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan contoh bahwa menyembah Allah itu tidak perlu pakai perantara, tidak perlu memakai protokoler.
Harus ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sehingga baru sampai kepada yang kita tuju, yang kita maksud. Sedangkan mereka pada saat itu ketika menyembah Tuhan, mereka memakai simbol-simbol yang disebut dengan berhala, patung-patung. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, yang dia lakukan adalah dia menyembah Tuhan. Jadi mereka juga mengakui menyembah Tuhan, dia percaya kepada Tuhan yang maha. Tapi caranya yang tidak benar, terutama terkait dengan akhlak. Pertama, dia sama sekali tidak berakhlak ketika berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Dia telanjang bulat. Yang kedua, mereka berkomunikasi dengan Tuhan pakai perantara. Harus ada protokolernya. Seolah-olah menyamakan antara Tuhan dengan raja, dengan kaisar, dengan presiden mungkin. Mau bertemu dengan presiden, Masya Allah, bukan main itu protokolernya. Berapa tahapan, berapa pintu yang mesti harus dilalui sehingga baru bisa sampai kepada yang kita tuju. Mereka begitu, dengan menggunakan mediasi patung-patung. Ketika mereka ditanya, ngapain kamu? Saya menyembah Tuhan dengan perantara patung ini. Nah, inilah misi pertama Nabi. Kedatangan beliau mendakwahkan Islam kepada umatnya, misi pertama adalah bagaimana bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, dan ini sangat penting. Karena ibadah atau karena agama itu ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mad-din, wahai Rasulullah, apa itu agama? Maka beliau katakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi ini sama ketika ditanya apa itu haji, maka dijawab al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Tidak ada haji kalau tidak wukuf. Kalau kita kiaskan, tidak ada agama kalau tidak ada akhlak. Nah, ini salah satu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya akhlak. Dan ini pula lah kadang-kadang oleh sebahagian kita, terutama yang muda-muda, ini perlu kembali untuk mengkaji betapa pentingnya akhlak itu. Terutama bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasul. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu contoh, ketika kita masuk masjid, yang masjid ini notabene adalah Baitullah, rumahnya Allah. Bagaimana kita masuk rumah Allah? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Kalau kita mau ambil contoh sederhananya, kita ingin bertemu dengan presiden di istana negara. Bagaimana kita ketika masuk istana negara? Tentu dengan protokoler yang ketat dan adab atau akhlak yang sangat tinggi. Maka Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaianmu yang indah, yang baik, bukan yang baru, yang indah, yang baik, yang pantas ketika kamu memasuki masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah, karena kita ingin menghadap Allah, maka harus beradab. Salah satunya
berhadapan dengan Allah dengan pakaian-pakaian yang pantas untuk kita menghadap Allah. Bagaimana kita kalau mau menghadap presiden di istana? Itu presiden. Siapa itu presiden? Manusia. Siapa itu manusia? Ciptaan Allah. Yang istilah Omai Rama diciptakan dari setetes air hina. Nah, itu. Jadi sudah setetes air, hina lagi airnya. Itu manusia. Tapi ketika kita menghadap manusia dengan adab, tidak diperkenankan kita menghadap presiden di istana negara dengan pakai pakaian kaos oblong misalnya.